Halo, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini, kita masuk ke pertemuan pertama di mata kuliah analisis dan perancangan jaringan komputer. Terima kasih sudah bergabung di mata kuliah kali ini. Pada pertemuan pertama, saya akan menjelaskan mengenai teknis perkuliahan dan preview materi yang akan kita bahas selama satu semester ke depannya. Oke, langsung saja. Untuk teknis perkuliahan sama seperti mata kuliah yang lain. Untuk teknis penilaian, untuk UAS itu sebesar 40%, kemudian UTS 30%, tugas 20%, dan absensi itu sebesar 10%. Nah, untuk absensi sendiri untuk perkuliahan kita itu untuk presentasi kehadiran itu sebesar 80%. Artinya kalian maksimal tidak hadir dalam perkuliahan itu maksimalnya sebanyak 4 kali. Nah, kemudian untuk tugas itu akan dalam bentuk soft copy. Karena kita menggunakan platform dari Google Classroom, nanti tugasnya bisa melalui menu tugas kelas, ataupun kalian juga bisa mengirimkan tugas kalian ke alamat email saya. Dengan catatan, kalian harus mengkonfirmasi bahwa tugas kalian dikirimkan melalui email, dan kalian harus mengirimkan tugas tersebut menggunakan email mahasiswa yang kalian miliki dengan domain @maluhur juga. Lalu selanjutnya, sama seperti di kelas-kelas yang lainnya, kita akan membuat grup WA. Maksudnya adalah untuk memudahkan komunikasi. Nah, kalian pasti sudah tahu karena kalian juga tergabung di mata kuliah pengelolaan sistem jaringan komputer, jadi teknisnya sama. Kemudian nanti ada absensi, pengumpulan tugas, dan komplain nilai. Nah, masalah absensi ini ya dilarang titik absen, apalagi kita sekarang kuliahnya online, tentunya tidak perlu tanda tangan, tetapi tetap harus absen melalui kolom komentar. Nah, jangan sampai nanti Google Class-nya kalian berikan akunnya ke teman kalian hanya untuk absen. Jadi di masa kondisi yang seperti saat ini, dengan kita belajar secara online tentunya lebih dipermudah. Jadi kalian cukup di rumah, tidak perlu kemana-mana, menggunakan smartphone ataupun melalui laptop, kalian sudah bisa mengikuti perkuliahan. Kemudian pengumpulan tugas ini ada tenggat waktu, jadi tolong diperhatikan, biasanya itu adalah 1 minggu dari tanggal pemberian tugas. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah komplain nilai. Itu ada mekanismenya sendiri. Apabila kalian merasa nilai yang saya berikan itu tidak sesuai dengan yang kalian dapatkan. Jadi maksudnya seperti ini, ketika misalnya saya memberikan nilai misalnya 70, padahal di kertas kalian 80, mungkin salah input ya, kalian bisa komplain ke saya langsung. Oke, nah untuk materi yang akan kita pelajari di mata kuliah analisis dan perancangan jaringan komputer itu sendiri, yang pertama tentunya kita harus bisa merancang jaringan komputer, karena output dari mata kuliah ini kalian nanti bisa membangun jaringan komputer. Nah, mulai dari analisa kebutuhan, jadi perangkat apa saja yang dibutuhkan, kemudian nanti sistem apa saja itu yang kira-kira harus ada di dalam jaringan LAN itu sendiri, dan nanti akan dibahas. Nah, terkait dengan perancangan ini akan kita bahas lagi, meskipun nanti kalian sudah pernah dapat materi pengantar di mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data. Di bagian analisis dan perancangan komputer kita akan kembali untuk mempelajari desain dari jaringan seperti topologi, kemudian perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Kemudian nanti kita menganalisa studi kasus. Jadi misalnya ada sebuah organisasi ABC atau PT ABC, nanti dengan jumlah pengguna sekian, ruangannya ada beberapa lantai, kemudian nanti kalian bisa tentukan bagaimana kira-kira sistem
jaringan yang dipasang pada organisasi atau PT tersebut. Nah, tentunya untuk bisa menerapkan jaringan sistem pada jaringan PT tersebut, kita nanti akan belajar implementasi juga. Apa saja yang akan kita implementasikan? Antara lain, kalian harus bisa mengkonfigurasi dasar dari router, kemudian switch seperti membuat virtual LAN, kemudian melakukan mode terang. Selanjutnya konfigurasi dari switch, router. Selain itu, kalian juga bisa mengoperasikan server seperti membuat syslog server, fungsinya untuk mencatat apa saja yang terjadi di jaringan tersebut. Kemudian kalian juga harus bisa membuat untuk mekanisme AAA, jadi authenticating, authorization, sama accounting. Fungsinya adalah untuk memberikan account bagi pengguna. Jadi ketika ingin mengakses sebuah sumber daya, nah yang memberikan password untuk autentikasinya, pemeriksaannya, dan pencatatannya itu nanti dari server AAA itu tersebut. Kemudian syslog tadi dia membutuhkan untuk sinkronisasi waktu. Jadi selain kita membuat syslog server, nanti ada NTP server juga. Kemudian kita juga nanti akan membahas yang namanya routing. Jadi bagaimana kita bisa menghubungkan jaringan yang kita buat dengan jaringan lainnya, baik itu di dalam jaringan lokal maupun ke internet. Nah, kalau misalnya kita lihat peluang saat ini, jaringan komputer tentunya semakin meningkat. Kenapa? Karena di masa pandemi saat ini orang banyak beraktivitas di rumah, tidak perlu datang ke kantor. Tentunya untuk bisa terhubung ke sistem, orang-orang tersebut membutuhkan yang namanya internet. Nah, internet ini kaitan dengan jaringan komputer. Jadi saya harapkan nanti kalian bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, sehingga nanti outputnya ketika kalian merancang jaringan komputer, kalian bisa menganalisa sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai nanti ketika kalian merancang jaringan komputer, kemudian menerapkan hasil rancangan kalian, ternyata apa yang dibutuhkan itu tidak terpenuhi. Jangan sampai seperti itu, atau bahkan melebihi, sehingga biaya yang dikeluarkan itu akan lebih besar dari yang seharusnya. Tentunya ini akan merugikan bagi perusahaan atau instansi yang bekerjakan kalian. Nah, kalau misalnya kita lihat dunia saat ini ya seperti ini, berkomunikasi, terhubung melalui jaringan, semuanya sudah ada dalam genggaman seperti itu. Jika sebelumnya kita mungkin agak sedikit malas jika ingin belajar online, saya mencari informasi-informasi mengenai perkuliahan. Nah, saat ini mau nggak mau semuanya dilakukan by system. Jadi saya harapkan kalian bisa tetap dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Nah, terkait dengan etika pada perancangan jaringan komputer, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengenai karena kalian nanti bisa jadi akan menjadi admin juga. Jangan sampai nanti ketika kalian merancang jaringan komputer, kalian memasang sebuah device yang fungsinya adalah untuk memata-matai traffic. Nanti hasil dari memata-matai tadi kalian gunakan untuk keuntungan pribadi. Misalnya kalian pasang perangkat penyadap seperti itu di jaringan komputer yang tidak disetujui, yang tidak ada di dalam rancangan kalian. Kalian misalnya membuat backdoor. Backdoor ini biasanya digunakan untuk masuk ke sebuah sistem tanpa perlu otorisasi. Jadi orang yang tidak berhak masuk ke sistem, tetapi karena memiliki backdoor di dalam sistem tersebut, dia bisa masuk ke pintu belakang, namanya backdoor, pintu belakang tanpa izin seperti itu.
Jadi kalian misalnya tidak kerja di perusahaan itu tapi diminta untuk membuat desain jaringan, nah, jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang merugikan pengguna dari jaringan itu sendiri. Apalagi sampai mendapatkan data-data informasi pribadi atau privacy yang kalian seharusnya tidak berhak memilikinya, lalu kemudian data tersebut kalian jual, apalagi seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat manfaat dari jaringan komputer, dengan adanya jaringan yang kalian bangun itu tentunya akan sangat bermanfaat bagi instansi atau organisasi yang memanfaatkan hasil dari jaringan komputer yang kalian sudah rancang, misalnya untuk bekerja, untuk belajar, nanti berbagi sumber daya. Kalau dulu harus ketemu, dengan adanya jaringan komputer ya kita bisa dari rumah masing-masing. Kalau kita lihat di sini switch hub terhubung dari masing-masing ruangan, station 1, server 2, 3 dan seterusnya. Saat ini kita bisa memanfaatkan WAN. Nah, untuk sisi keamanan misalnya kalian bisa memanfaatkan yang namanya VPN. Jadi kalian juga bisa nanti membuat desain bagaimana sih agar orang yang bekerja dari remote location seperti dari rumah melalui jaringan publik itu tetap bisa aman terhubung ke jaringan milik perusahaan. Misalnya di jaringan perusahaan itu hanya menerima IP tertentu saja untuk terhubung ke sistem. Nah, kalian bisa manfaatkan yang namanya VPN tadi. Dengan adanya VPN, kita bisa menyamakan IP komputer kita meskipun kita menggunakan provider ISP tertentu dari rumah, berbeda dengan yang ada di kantor, tapi IP-nya bisa disamakan asal kita menjadi peer bagi VPN tadi. Seperti itu. Jadi saya harapkan kalian memiliki ide-ide yang baru dalam merancang jaringan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya kalian tentunya harus bisa atau memiliki kompetensi dari perangkat jaringan. Jadi kalian harus tahu perangkat ini apa namanya, lalu fungsinya untuk apa. Dan kalian juga harus mengetahui cara kerja dari masing-masing server. Oke, hasilnya nanti harapkan dengan kalian memiliki kemampuan dalam analisa dan perancangan jaringan komputer ini ditambah dengan pengelolaan sistem jaringan komputer, kalian bisa menjadi admin yang handal dalam mengelola sistem jaringan. Oke, untuk gambaran materi kita selama 1 semester seperti itu kurang lebihnya. Apabila ada yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan melalui classroom ataupun melalui grup nantinya yang akan saya buat. Nanti saya akan invite kalian melalui sistem. Jadi silakan cek dari web mahasiswa dengan akun masing-masing. Di situ nanti akan ada untuk classroomnya dan untuk link bergabung dengan grup WA-nya. Oke. Perkuliahan untuk pertemuan pertama cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan salam budi luhur.